Firman Tuhan pada Jumat Agung Paskah yang luar biasa hari ini memberikan tema jadilah kehendakmu. Sekali lagi, jadilah kehendakmu itu merupakan doa Yesus Kristus di Taman Getsemani sebelum Dia ditangkap. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan 46 kita akan baca berbalas-balasan dalam hitungannya yang ketiga. Lukas 22 ayat 39 sampai dengan 46, jadilah kehendakmu. Di Taman Getsemani, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti Dia. Setelah tiba di tempat itu, Ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian Ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jarak. Lalu Ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan kaki bersungguh-sungguh berdoa, peluknya menjadi seperti titik darah yang berjesa terang. Lalu Ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi Ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pembacaan firman Allah sampai di sana. Jadilah kehendakmu. Saudara, di tengah penderitaan yang begitu berat dan sangat luar biasa yang dialami oleh Yesus, kita lihat Yesus berdoa. Yesus berdoa, Dia pergi ke Bukit Zaitun, yaitu adalah Taman Getsemani, dengan sebuah kalimat yang sangat singkat, tetapi saudara tahu maknanya sangat luar biasa. Jadilah kehendakmu. Ya Bapa, jikalau cawan ini lalu daripada, tapi bukan menurut seperti kehendakku, melainkan semua menurut kehendak Tuhan. Jikalau Engkau mau, Dia katakan, ya Bapa, ambillah cawan ini daripada, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Itu adalah kalimat dan doa daripada Yesus Kristus sebelum Ia ditangkap. Seperti biasa kata firman Allah, Dia pergi berdoa. Dan kali itu, pada saat itu Kristus berdoa bukan seorang diri, Dia juga membawa murid. Beberapa murid di sana kita lihat ada Yohanes, ada Yakobus, dan ada Petrus. Mereka berdoa. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Jadi inti daripada sebuah kekristenan adalah bukan hanya sekedar percaya dan taat, tetapi saya dan saudara harus benar-benar punya penyerahan total kepada Tuhan. Jadi inti daripada sebuah kekristenan bukan hanya percaya saja di saat semua keadaan baik-baik, di saat semua ekonomi mantap-mantap, di saat semua hal yang kita harapkan terjadi, tetapi pada saat semua keinginan kita tidak terjadi, pada saat itu juga saya dan saudara menyerahkan semua pada kehendak Tuhan. Jadi itulah inti daripada kekristenan kita. Kita belajar bahwa mengatakan jadilah kehendakmu itu berarti kita menyerahkan seluruh hidup kita secara total kepada Allah. Jadilah kehendak, berarti kehendak Tuhan, bukan kehendak saya dan saudara. Dia katakan jadilah kehendak. Kita akan lihat paling tidak ada 3 poin terkait dengan jadilah kehendakmu.
Yang pertama, Allah kita adalah Allah yang kekal. Jadilah kehendak. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata bahwasannya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Allah kita adalah Allah yang kekal. Kenapa kita harus menyerahkan pada kehendak Tuhan? Karena kehendak Tuhan dia Allah yang tidak berubah. Kehendak Allah itu sifatnya kekal, beda dengan kehendak manusia. Kehendak manusia bisa berubah-ubah. Kenapa kita harus menyerahkan kehendak kepada Allah? Karena Allah kita adalah Allah yang kekal. Dia tidak berubah, kata firman dalam Maleakhi 6 ayat, dalam Maleakhi 3 ayatnya yang ke-6. Di dalam Ibrani 13 ayat 8 juga firman Allah berkata, lalu Yesus Kristus tetap sama. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kekekalan Allah tanpa batas waktu. Allah kita kekal, Allah kita tidak dibatasi oleh waktu, jarak, dan apapun itu. Dia tetap sama baik hari kemarin maupun hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Dia tetap kekal adanya. Manusia tidak kekal. Kita puji Tuhan kalau bisa sampai 70-80 tahun. Firman Allah sudah garis bawahi batas manusia 70 sampai 80 tahun. Lebih daripada itu kemalangan dan kesengsaraan yang mewarnai. Anugerah Tuhan kalau dia bisa sampai 100. Kita punya opa-opa dulu kita lihat ada orang bisa mencapai 100 tahun lebih. Ya puji Tuhan, tapi itu sudah sengsara, sudah pikun, sudah rabun, pendengaran sudah kurang, jalan juga sudah 3 kaki dibantu dengan tongkat. Jadi batas manusia sudah ditentukan oleh Alkitab. Manusia tidak kekal, manusia gampang berubah, saudaraku. Tetapi Allah kita adalah Allah yang tanpa batas. Mazmur 90 ayatnya yang kedua, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Dia Allah yang luar biasa. Sebelum dunia ada, sebelum bumi ini ada, firman Allah berkata, Allah telah ada lebih dahulu. Allah yang menetapkan dan Allah yang menggariskannya semuanya. Barulah dunia ini ada. Jadi Allah kita adalah Allah yang kekal. Kenapa kita harus berserah kepada Allah? Jadilah kehendak. Karena kehendak Allah adalah kehendak yang kekal. Kehendak manusia gampang berubah-ubah, saudara. Tetapi kehendak Allah dia tetap selama-lamanya. Tidak ada batas waktu padanya. Dunia kita sekarang mengenal 3 batasan. Yaitu yang pertama adalah masa lalu, yaitu adalah sebuah penyesalan. Dan yang kedua adalah hari ini, masa kini. Jadi manusia mengenal 3 batasan. Batasan yang pertama ada masa lalu, penyesalan. Orang menyesal karena masa lalunya begini. Dan masa kini pergumulan. Kita berjuang hari ini habis-habisan untuk hari ini. Dan ada batasan yang ketiga, yaitu hari depan, hari esok, masa depan. Dan itu adalah saya dan saudara kita bergumul tentang itu. Kekhawatiran, bicara kekhawatiran, besok mau makan apa, besok anak-anak bagaimana. Jadi 3 batasan manusia itu daripada 3 batasan ini. Masa lampau adalah penyesalan, masa kini pergumulan, dan masa depan adalah kekhawatiran. Kita bergumul nanti soal pelayanan bagaimana ke depannya, rumah tangga kita ke depannya bagaimana. Jadi manusia hanya dibatasi dengan 3 batasan ini. Tetapi Allah kita melampaui dari semua. Allah kita tidak dibatasi oleh apapun. Tidak ada batas waktu dan tidak ada penuaan. Pada sorga yang kekal itu tidak ada sistem tua, tidak ada sistem waktu di sana.
Tidak ada keterlambatan atau tidak ada penantian. Sorga yang kekal. Jadi Allah kita adalah Allah yang kekal. Dia Allah yang luar biasa. Pada kehendak Allah terjadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Bicara tentang pada Allah tidak ada batasan waktu. Allah kita di sorga tidak berubah. Jadi berbeda dengan dunia. Dunia itu kadang suka berubah-ubah. Tinggal mengikuti cuaca saja. Kadang panas, kadang hujan, kadang mendung. Itulah cuaca dunia, suka berubah-ubah. Di sorga tidak ada. Sorga cerah terus, sukacita terus. Bumilah punya batasan waktu. Dunialah dunia yang kita jalani sekarang ini punya musim-musim tertentu. Tadi malam saja sudah hujan luar biasa. Hujan berkah. Tangki penuh, rem penuh, luar biasa. Meskipun dompet kosong, yang penting rem penuh. Haleluya. Nah. Bisa mandi, bisa sembahyang, sukacita toh. Haleluya. Jadi itulah yang kita lihat keadaan. Yang pertama, Allah kita adalah Allah yang kekal. Jadi kita lihat di sorga dia cerah terus. Karena sorga ini adalah Allah itu sendiri hadir di sana. Jadi cuaca rohani menghiasi sukacita sorga. Jadi di sana cuaca tidak ada hujan, panas, tidak seperti dunia. Apa-apa hujan, tiba-tiba lagi dia cerah, tiba-tiba mendung, tidak begitu. Pokoknya di sorga cuacanya cuaca apa? Cuaca rohani. Pokoknya senang selalu, memuji Tuhan, kita hanya menyembah Dia. Jadi inilah Allah kita. Yakobus 1 ayatnya yang ke-17. Firman Allah berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara garis bawahi kalimat, kepadanya tidak ada perubahan. Allah kita tidak berubah. Itulah yang dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat 8 tadi. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya sama, kasihnya sama, pertolongannya sama, anugerahnya tetap luar biasa bagi saya dan saudara. Kita berharap kepada Tuhan yang seperti ini. Kita jangan berharap kepada manusia yang kadang tidak sama. Perkataannya di hari Senin lain, hari Selasa lain, hari Rabu lain, Kamis lain terus. Jadi sepanjang satu minggu berjalan itu lain perkataannya. Sehingga kita juluki dia adalah manusia lain-lain. Kenapa? Karena lain. Itulah keadaan manusia. Lain yang diomongkan, lain yang dilakukan. Kita mau berharap yang seperti model begini, saya dan saudara bisa-bisa kecewa. Jadi kita hanya berharap kepada Tuhan. Allah kita tidak berubah. Kalau dia janji hari ini, dia akan terus berjanji dan dia pimpin kita sampai kekal selama-lamanya. Kalau dia janji pimpin kita hari ini, maka dia janji juga akan pimpin hari esok. Pimpin hari terus selama-lamanya. Dia akan pimpin kita. Karena dia Allah yang tidak berubah. Dia Allah yang kekal. Yang kedua, sorga adalah tempat yang kekal. Kenapa kita harus berserah kepada kehendak Allah? Yang pertama, karena Allah tidak berubah. Dia Allah yang kekal. Pada kehendaknya lah kita berserah, jangan pada kehendak manusia. Dan yang kedua, sorga adalah tempat yang kekal. Ini tempat tinggal kita. Tujuan akhir manusia, orang percaya adalah sorga. Saudara setiap melayani tujuannya apa sih? Pasti saudara sorga tujuan kita. Bapak Gembala sama masuk sorga. Pokoknya kalau lihat sudah bertengkar, saudara diam. Saudara bilang, saya ini pikiran cuma sama masuk sorga jadi. Kakak, kenapa kau tidak ikut ribut-ribut kak? Saya perhatikan kakak hanya diam. Saya ini mau masuk sorga jadi begini sudah. Saku hidup ini begini sudah.
Kakak tidak seperti yang lain itu sampai berkelahi, sumbang suara ke sana untuk bantu, gonggong-gonggong sana, lawan bicara itu. Dia bantu ke sana marah-marah, sampai bahasa-bahasa yang tidak pantas keluar dari bibir dan mulutmu juga ikut keluar. Kenapa kakak tidak ikut-ikut mereka sih? Kakak ini diam-diam, tenang-tenang. Saya begini, saya hidup begini. Saya ini cuma pikir surga saja. Saya mau masuk surga, jadi makanya saya begini. Tidak mau terlalu masuk campur. Jadi pikiran kita hanya surga. Yohanes 14 ayat 2 sampai ayat 3. Firman Allah berkata, Yohanes 14 ayatnya yang ke-2 sampai 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana tempat aku berada, kamu pun berada. Sorga bukan hasil imajinasi manusia. Sorga bukan hasil rekayasa manusia. Orang berangan-angan akan sorga begini, begini dan begitu. Sorga seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi sorga dia bukan hasil imajinasi manusia, bukan, saudaraku. Tetapi sorga itu adalah janji Allah itu sendiri. Sorga itu adalah tempat tinggal Allah, rumah Bapa, dan itu menjadi rumah kita bersama, rumah kita semua. Kita akan berkumpul di sana dalam sukacita besar. Di sana akan ada paduan besar, paduan suara, kor besar. Semua suku, kaum dan bahasa akan berkumpul di sana memuji dan menyembah Tuhan. Sorga menjadi tempat kita. Ini adalah rumah kita. Tujuan akhir kita adalah surga. Ia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu dan bagimu. Itu artinya sorga nyata. Kalau Yesus sendiri yang ngomong, masa ada tipu-tipu pada mulut Yesus? Kalau tetangga yang ngomong kita masih nggak percaya, kita masih bisa pertimbangkan. Ini apa benar ya dia ngomong ini? Kayaknya dia ngomong kosong ini. Kalau itu orang lain, kalau itu tetangga sebelah rumah kita yang ngomong, kita masih pikir-pikir, kita masih tanda tanya besar. Tapi ini yang ngomong Yesus Kristus. Dia berkata saya ke sana sediakan tempat baru. Masa dia ngomong seperti itu ada unsur tipu-tipu pada mulutnya? Masa pada bibir dan mulut Yesus Kristus yang kudus dan suci itu dia rela menipu umatnya? Tidak mungkin. Jadi kalau dia janji, maka dia akan menepatinya. Karena itu hidup begitu rupa, melayani begitu rupa, sungguh cari Tuhan. Sorga adalah tempat saya dan saudara. Dia sendiri yang ngomong. Sorga bukan hasil imajinasi manusia. Itu adalah buatan tangan Allah sendiri. Sorga bukan hayalan. Sorga bukan dongeng. Bukan cerita nenek tua pengantar tidur bagi cucu dan cicit, sehingga dia harus bercerita tentang sorga yang indah-indah. Tetapi itu adalah real, nyata. Sorga adalah tempat tinggal kita semua. Sorga adalah Yesus Kristus ada di dalamnya. Dia sebagai rajanya dan kita menyembah dia. Di sorga tidak ada tangisan. Di sorga tidak ada air mata dihapus di sana. Di sorga tidak ada penderitaan. Di sorga tidak ada sakit penyakit. Bayangkan seorang yang sudah puluhan tahun menderita sakit penyakit, seperti perempuan pendarahan 12 tahun. Begitu dia sembuh, dia senang luar biasa. Dia bersuka cita melompat ke girang. Bayangkan kalau ada orang yang sakit sekarat bertahun-tahun dia mengalami sakit, lalu dia tiba-tiba sembuh. Bagaimana sukacitanya orang itu? Bagaimana perasaannya orang itu, saudara? Tetapi di sorga lain, di sorga lebih dari itu. Di sorga bukan hanya di sana tidak ada sakit penyakit, kita tidak akan sakit di sana.
Sorga adalah tempat tinggal saya dan saudara. Kita melayani Tuhan begitu rupa. Sorga jauh lebih indah. Jadi sorga itu adalah tempat yang kekal. Kita pikirkan sorga. Sorga adalah tempat persekutuan kita dengan Allah. Sorga adalah tempat kita bersekutu, tempat kita menyembah Tuhan. Hal terindah di sorga bukan lantainya dari emas. Hal yang terindah di sorga bukan dindingnya terbuat dari batu-batu permata, batu-batu indah dan tak ternilai harganya. Bukan soal itu. Di sorga yang menjadi indah karena Allah hadir di sana. Di sorga menjadi indah suasananya karena Yesus Kristus ada di sana. Kita bisa bersekutu dengan Dia. Wahyu 21 ayatnya yang ketiga, firman Allah berkata, Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Dia akan menjadi Allah mereka. Sorga adalah gambaran bagaimana saya dan saudara punya persekutuan yang indah. Seperti dua mempelai pria dan wanita. Seperti hubungan anak dengan bapa yang sudah dipulihkan. Terjadi satu keindahan, keintiman, keharmonisan. Rumah tangga itu meskipun dia sederhana, tapi kalau di dalamnya rukun damai, itu luar biasa. Kita meskipun tinggal di rumah yang reot, rumah yang sederhana, meskipun tinggal di kos-kosan gak mengapa, tapi kalau di dalamnya rukun, suami istri rukun, itu indah sekali. Itu seperti kita tinggal di istana. Kita meskipun tinggal di rumah belabu, haleluya, papan gak mengapa, tapi kalau di dalamnya rukun, suami istri hidup rukun, anak-anak bersama anak-anak, ada Tuhan hadir dalam rumah itu, sudah cukup dah. Itu indah sekali. Ada damai. Sebelum kita ke sorga, kita sudah rasakan sorga di bumi dulu. Lewat apa? Persekutuan. Jadi kalau Allah hadir di rumah tangga kita, Allah hadir di gereja kita, oh luar biasa. Kehadirannya itu yang kita dambakan. Semua gereja di dunia ini mendambakan kehadiran Tuhan. Bayangkan kalau dalam satu ibadah, satu gereja Allah tidak hadir, seperti apa ibadah itu? Saudara percaya Allah hadir di sini? Dia ada di tempat ini. Hari ini adalah hari Paskah, di mana Dia telah memberikan nyawanya, di mana Dia telah tergantung di kayu salib menebus dosa saya dan saudara. Kita seharusnya yang tergantung di sana, tapi Allah ambil alih posisi kita. Kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Karenanya kita adakan waktu, kita harus cari Dia, kita menyembah Dia. Jadi sorga intinya adalah kehadiran Allah. Persekutuan yang indah. Sorga adalah tujuan kita. Mari kita hidup layak untuk apa? Untuk sampai ke sana. Untuk sampai ke sana kita membutuhkan kelayakan. Hidup ini singkat, saudaraku, tetapi sorga itu selamanya. Kita harus punya target tinggi dalam iman kita. Kita beriman, kita bersekutu dengan Tuhan, kita hidup di dunia ini, yaitu sorga yang kekal. Yang terakhir adalah taat pada kehendak Allah. Kita lihat Yesus taat. Dia katakan, jikalau itu kehendakmu, maka terjadilah. Jangan jadi menurut kehendakku, kata Yesus, tetapi jadi menurut kehendak Bapa di surga. Lukas 22 ayat 42 firman Allah berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Jadi ini menunjukkan mengikuti kehendak Tuhan tidak selalu nyaman. Mengikuti kehendak Tuhan itu tidak selalu indah, kadang menyakitkan. Itulah penyerahan kita. Kehendak Tuhan kadang bertentangan dengan kehendak manusia. Tapi kalau kehendak Tuhan sudah pasti yang terbaik.
Kehendak manusia kadang bisa salah, saudara. Berserah kepada Tuhan. Kalau kita berserah kepada Tuhan, maka kita lihat apa yang terjadi di Lukas pasal 22 ayat 43. Ini yang akan terjadi, saudara. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Kalau kita berserah sama Tuhan, Tuhan berikan kita kemampuan, Tuhan beri kita kekuatan. Asal kita berserah, kita berserah kepada kekuatan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidupku. Bukan seperti mauku, tetapi seperti maunya Tuhan. Kadang apa yang menjadi maunya Tuhan bertolak belakang dengan keinginan kita, tapi kita harus terima karena itu yang terbaik. Itu pas buat kita. Allah lebih tahu, Allah lebih mengerti. Dia lebih mengenal kita ketimbang kita mengenal diri kita sendiri. Dia lebih mengenal kita. Dia lebih mengenal saya ketimbang saya mengenal diriku sendiri. Allah lebih mengenal saya. Karena saya adalah ciptaannya. Jadi ketaatan mendatangkan pertolongan. Asal saya dan saudara taat, kita berserah kepada kehendak Tuhan. Penyerahan kepada Allah akan membukakan jalan pertolongan. Ada persoalan pergumulan, kita berserah. Ada tantangan berserah, belajar berserah kepada Tuhan. Tuhan, ini masalahku, saya tidak mampu dan saya tidak sanggup. Firman Allah berkata, Yesus saat berdoa malaikat datang menguatkan dan membantu dia. Karena terlalu berat yang dia pikul nanti. Yang dia terima ini kematian, saudara. Yesus berdoa peluhnya. Kita lihat keringat bukan keringat biasa. Itu darah, pembuluh darah pecah. Karena sebuah tekanan yang luar biasa. Orang menghadapi tekanan, orang menghadapi depresi, stres berat saja bisa mati. Karena tidak sanggup. Kalau bukan dia mati, pasti dia gila. Kenapa? Karena tekanan. Adakah saudara datang pagi hari ini karena sebuah tekanan? Adakah saudara datang pagi hari ini karena sebuah pergumulan yang luar biasa? Mari kita datang dan kita serahkan kepada Tuhan. Dari Getsemani kita belajar kehendak Allah tidak selalu nyaman. Dan yang berikut, bahwa ketaatan adalah bentuk penyerahan total. Jadi di taman Getsemani kita belajar ketaatan itu harus dijaga lewat apa? Doa dan berjaga-jaga. Yesus marah kepada murid-murid. Dia mendapati mereka sedang tertidur. Saat Yesus selesai berdoa, Yesus kembali, mereka tidak berjaga-jaga. Waspada. Kita banyak berdoa, kita banyak berserah. Kita banyak berserah kepada penyerahan Tuhan. Kita harus bersandar kepada kehendak Tuhan. Kenapa kita harus doa? Kenapa kita harus berserah kepada? Jika segala sesuatu semuanya terasa nyaman, maka kita akan lupa bagaimana cara bersyukur. Jika segala sesuatu apa-apa nyaman, kita tidak akan tahu bersyukur itu seperti apa. Kita tidak akan tahu seperti apa sih kita datang cari Tuhan itu. Kenapa tantangan pergumulan mesti datang? Supaya kita belajar andalkan Tuhan. Kita belajar berserah hanya kepada Dia. Jadi hidup ini, saudaraku, singkat. Karena itu hidup yang singkat ini, mari kita cari Tuhan. Kita harus berserah kepada Dia. Kita hanya selangkah dengan maut. Karena itu hidup yang sia-sia ini, hidup yang singkat ini, kita serahkan kepada Tuhan. Kita cari Tuhan di bulan Paskah, di suasana Paskah yang luar biasa ini. Mari kita belajar menghargai Dia. Pengorbanan yang luar biasa. Ingat, hari ini adalah hari pengorbanan Tuhan. Lepaskan, tinggalkan semua aktivitas. Kita hanya satu patokan, Kristus telah mati bagiku hari ini. Kasih siap anak-anak mandi. Siapkan mereka. Cepat-cepat, hari ini adalah hari di mana Kristus telah mati bagi kita. Bangunkan anak-anak, bangun. Cepat-cepat,
Hari ini hari kudus, mari kita melayani Tuhan. Jadi kalau hari-harinya Tuhan, mari kita cari Tuhan dengan sungguh. Haleluya. Kita cari Tuhan. Hidup ini singkat, saudaraku. Wah, luar biasa. Kita harus melayani Dia. Kita tidak tahu batas waktu yang Tuhan sudah tentukan. Mari kita melayani Dia. Kita tidak tahu kapan dan di mana. Hanya selangkah manusia dengan maut itu, dekat sekali. Sehingga beberapa waktu yang lalu, ketika ada satu peristiwa yang sangat menghebohkan, Ibu Gembala bercerita kepada Bapak Gembala, ada seorang anak kecil yang lagi mandi-mandi di halte dom sana. Tiba-tiba perahu menaiki anak ini di atas badan anak ini, sehingga perutnya terbelah, tali perutnya juga ikut keluar, tumpah keluar. Di pikiran saya tidak lain, saya cuma ingat Otto, karena dia kan jalan taksi. Saya bilang, orang siapa yang jadi motorisnya? Di pikiran Bapak Gembala ini cuma satu, astaga, Otto bagaimana? Oh, dia aman, kakak, puji Tuhan. Karena itu kita cari Tuhan. Coba bagaimana kalau itu ya kita yang melakukannya? Apa kita tidak sinting? Kita tidak stres? Semua pekerjaan di bidang apapun kita melibatkan Tuhan. Allah lindungi kita dan Allah hindarkan kita dari bahaya-bahaya yang semacam itu. Kita hanya menonton saja. Kata pujian Ibu Gembala pada kemarin, 10.000 rebah di sisi kanan dan 1.000 rebah di sisi kiri. Kita hanya menonton. Orang kiri kanan bisa tumbang, kita juga boleh bingung. Padahal itu dia bertetangga dengan saya, bisa terjadi kepadanya. Saya mah dijaga Tuhan, aman-aman. Ada orang tiba-tiba bawa dengan kita orang sama-sama jalan, tiba-tiba satu tumbang, kita juga tidak tahu. Kita bisa berdiri tenang. Karena kita dijaga Tuhan. Karena itu kita belajar mengandalkan Tuhan. Hari-hari ibadah, hari-hari kudus. Hari ini kita merayakan Paskah. Jadi Tuhan Yesus luar biasa. Biarlah Tuhan memberikan kita pemeliharaan. Allah melindungi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kiranya Tuhan terus memberikan kita kekuatan.